Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru. Dan marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, sejenak kita bersekutu bersama dengan Dia. Mengucap syukur atas hari ini, mengucap syukur atas minggu yang baru, dan marilah kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Marilah dengan merendahkan hati kita, kita bersama-sama menyanyikan GB 277. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas minggu yang baru ini. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menjalaninya. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Nahum 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Tuhan itu baik, tempat pelindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya, bahkan dalam banjir yang melanda. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Mengapa hal ini perlu diingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu baik? Sebab kita harus ingat, kita masih hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah dunia yang dipenuhi dengan segala kejahatan. Oleh karena itu, kita harus berlindung kepada Tuhan, supaya kejahatan itu tidak membinasakan kita. Bila kita berlindung kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melindungi, menjagai kita. Dikatakan, Tuhan memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Tentu kita tahu apa arti kata memperhatikan, yaitu mengamati dengan sungguh, sehingga apapun yang terjadi kepada apa yang diamatinya, Dia akan tahu benar dan segera bertindak menolong. Demikian pula Tuhan mengamati kita yang berlindung kepada Dia. Sehingga setiap orang yang berlindung kepada Dia,
Tuhan selalu mengawasi, menjagai, melindungi. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mau berlindung kepada Tuhan, kita lari meninggalkan Tuhan. Di sini dikatakan, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Mengapa bisa demikian? Sebab pada saat kita jauh dari Tuhan, artinya kita sedang meninggalkan terang dan menuju kepada kegelapan. Dan di dalam kegelapan itulah si jahat akan bebas untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini maupun pada minggu ini dengan senantiasa datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, supaya kita selalu dijagainya dan kita akan selalu terlepas dari kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami supaya kami senantiasa bersedia berlindung kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu menikmati kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami memohon pertolongan-Mu untuk kehidupan kami pada hari ini. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap berlindung kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin di dalam ibadah di GKI Geraha Raya, trio bermazmur mempersembahkan pujian. Mari kita lihat. Bapak, Ibu, anak-anakku, oma, opa yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Dan di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, Tuhan berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Amin. Saat berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak